Tuhan. Hey, hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kita percaya kita punya Allah yang sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup. Tuhan Yesus adalah Allah yang dahsyat, yang menolong kita setiap waktu. Amin. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sama-sama yang percaya katakan. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau satukan hati. Kami percaya Engkau adalah jawaban Tuhan atas setiap doa kami. Kami percaya Engkau adalah jawaban atas setiap permasalahan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan untuk-Mu Tuhan.
Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Sama-sama kita katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Sama-sama katakan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami yakin Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doa kami, di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami.
Bahkan tidak ada alasan untuk kami tidak memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang kasih setianya nyata dalam setiap langkah kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biar lewat olehnya hidup kami dibaharui, hidup kami dibenarkan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan, berfirmanlah buat kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di hidup kami seperti di surga, di dalam dan demi nama Yesus. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, dalam anugerahnya yang sempurna dalam setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebuah kehormatan buat saya bisa menyampaikan isi hatinya Tuhan pada kesempatan hari ini. Saya dikasih tema hari ini adalah inovasi yang dimulai dari Spirit, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Saya meyakini begini Bapak Ibu Saudara, bahwa sebelum segala sesuatu terjadi di dunia nyata, sebelumnya sudah terjadi di alam roh. Saya ulang ya. Saya meyakini ini saudara, sebelum segala sesuatu terjadi di dunia nyata, sebelumnya sudah terjadi di dunia roh, di alam roh maksud saya. Dan saya meyakini kalau kita menang di alam roh, maka di dunia nyata pun kita pasti menang. Kalau saudara terpuruk di alam roh, maka saudara pun pasti terpuruk di dunia nyata.
Itu sebabnya saya dan saudara harus hanya digerakkan oleh Roh Kudus. Rohnya yang dahsyat, rohnya yang luar biasa, saudara harus digerakkan oleh Roh Kudus saja, bukan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, langsung saja kita buka Galatia 3 ayat yang ketiga. Sebuah perkataan dari Rasul Paulus, Galatia 3 ayat yang ketiga. Seharusnya ini menemplak setiap orang yang tidak berjalan dengan Roh Kudus. Seharusnya ini menegur dan mengingatkan saya dan saudara agar saya dan saudara berjalan bersama dengan Roh Kudus saja. Saya bacakan buat kita semua Galatia 3 ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saya ulang sekali lagi, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging? Kalau kita renungkan baik-baik ayat ini Bapak Ibu Saudara, ternyata ada orang yang berjalan dengan Roh Kudus, ada juga orang yang berjalan dengan kedagingannya. Pertanyaannya saya dan saudara ada di mana nih? Saudara berjalan dengan kedagingankah atau saudara betul-betul berjalan dengan roh? Inovasi, sesuatu yang luar biasa, visi yang dari Tuhan, semua dimulai dari roh. Ketika saya dan saudara berjalan bersama dengan roh Tuhan, maka saudara akan mengalami yang namanya inovasi bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ada roh, ada kedagingan. Itu sebabnya saya dan saudara harus bergantung sepenuhnya sungguh-sungguh kepada Roh Kudus. Karena inovasi dan inspirasi sumbernya hanya dari Roh Kudus. Sumbernya hanya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Repot sekali kalau saya dan saudara berjalan berdasarkan kedagingan saudara. Makanya Paulus jelas banget bilang gini, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Ternyata ada orang-orang yang memulai dengan roh, tapi sayang sekali mengakhirinya dengan kedagingan mereka. Saya berdoa saudara dan saya umat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang memulai dengan roh dan juga mengakhirinya di dalam daging. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kepada sebuah kisah. Ada seorang raja bernama Asa. Mari kita buka 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai dengan 14. 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai dengan 14. Sebelum kita membacanya, izinkan saya memberikan latar belakang dari kisah ini. Seorang raja bernama Salomo, Bapak Ibu Saudara, punya anak bernama Rehabeam. Sayang sekali kerajaan Rehabeam terpecah menjadi dua. Ada di selatan, ada di utara. Di selatan disebut dengan kerajaan Yehuda, sedangkan di utara disebut dengan kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda punya raja namanya Asa, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan kerajaan di Israel punya raja namanya Baesa. Nah, kisahnya dari 2 Tawarik 16 ini adalah perseteruan antara Asa dengan Baesa. Nah, kita akan baca Bapak Ibu Saudara. 2 Tawarik 16 ayat 1 sampai dengan 14. Judul perikopnya adalah perjanjian Asa dengan Aram. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Ayat yang keempat.
Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mizpah. Ayat yang ke-7, pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah Raja Aram dari tanganmu. Ayat yang ke-8, bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Ayat yang ke-9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Ayat yang ke-10, maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Ayat yang ke-11. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel. Ayat yang ke-12. Pada tahun ke-39 pemerintahan Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun karena kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Ayat yang ke-14. Dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Apa yang bisa kita tarik pelajaran dari kisah ini? Apa yang bisa kita petik Bapak Ibu Saudara dari kisah ini? Memulai segala sesuatu dengan roh itu baik. Tapi mengakhiri segala sesuatu dengan roh itu luar biasa. Saya ulang ya Bapak Ibu Saudara. Memulai segala sesuatu dengan roh itu baik. Tapi mengakhiri segala sesuatu tetap dengan roh pun itu luar biasa. Ada banyak orang memulai segala sesuatu dengan antusias, dengan semangat, dengan inovasi yang luar biasa, dengan inspirasi yang dahsyat. Tapi sayang sekali di tengah perjalanan hidup mereka mengakhirinya dengan kedagingannya. Mulainya dengan percaya, tapi sayang sekali mengakhirinya dengan keraguan. Saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini, engkau memulai dengan roh, tapi juga engkau akan mengakhiri dan menuntaskan dengan roh Tuhan. Yang mau katakan amin. Dari kisah ini kita bisa petik sebuah pelajaran dari kisah hidup seorang raja yang luar biasa. Bahkan keturunan raja ini adalah orang yang takut Tuhan. Raja Salomo, raja yang penuh dengan hikmat. Raja yang betul-betul mengandalkan hikmat dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dalam perjalanan hidupnya, dia melupakan faktor Tuhan. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil ada di ayat kedua dan ketiga. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya ia undur daripadaku.
Kesalahan pertama dalam perjalanan hidupnya Asa, yang pertama adalah ia mengandalkan harta kekayaan. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan. Lihat di sini, dia menggunakan harta kekayaan yang bukan sebetulnya milik dia, tapi ada di rumah Tuhan untuk menyuap Ben-Hadad. Ini kesalahan yang fatal. Seringkali dalam perjalanan hidup kita, mengandalkan uang, itu membuat saya dan saudara tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mengandalkan perbendaharaan yang sepertinya milik kita, seringkali kita melupakan faktor mengandalkan Tuhan. Bukan hanya itu saja yang dilakukan Asa, tapi dia melihat sumber kemenangan dia bukan lagi kepada Tuhan. Sumber kemenangan dia ada di satu pribadi yang bernama Ben-Hadad. Dia berpikir kalau dia menyuap Ben-Hadad, maka dia pasti memenangkan pertempuran. Karena kuncinya ada di Ben-Hadad. Padahal kunci kemenangan dari Asa itu ada di tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Asa mengandalkan emas dan perak yang sebetulnya itu milik Tuhan. Bahkan lebih lagi, dia mengandalkan Ben-Hadad. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Saya tuliskan di sini, saudara. Jika kita terbiasa mengandalkan uang untuk mengatur segalanya, maka cepat atau lambat, uang bisa mengatur iman kita. Dulunya kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Dulunya kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Tapi waktu kita silau dengan uang yang banyak, dengan emas dan perak, seringkali kita melupakan untuk kembali mengandalkan Tuhan. Kita berpikir kita bisa membeli kebahagiaan dengan uang kita. Kita pikir kita bisa membeli kemenangan kita dengan uang kita. Kita pikir kita bisa memberi sukacita kita dengan uang kita. Kita lupakan faktor berjalan bersama dengan Tuhan. Kita lupakan itu, saudara. Itu sebabnya yang pertama, bersandarlah terus-menerus kepada Tuhan. Bagaimana saya dan saudara bisa memulai dengan roh dan mengakhiri dengan roh juga? Bersandarlah terus-menerus kepada Tuhan. Karena waktu saudara bersandar terus-menerus, tidak ada waktu untuk saudara melihat yang lain selain Tuhan. Waktu saudara mulai tidak lagi bersandar terus-menerus kepada Tuhan, saudara akan melihat faktor yang lain selain Tuhan. Itu sebabnya prinsip yang pertama saya mau ajak setiap kita, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ayo kita bersandar terus-menerus agar saudara bisa memulai dengan roh dan saudara bisa mengakhiri juga dengan roh. Yang mau katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua ada di ayat yang ke-7 dan 9. 7 sampai 9 maksud saya. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu. Kalau saya boleh definisikan, orang ini adalah nabinya Tuhan, utusannya Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan buat Asa. Kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Ayat yang ke-8. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang-orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Kalau yang pertama tadi bersandar terus-menerus agar saudara tidak punya space, agar saudara tidak punya area untuk tidak bersandar kepada yang lain, hanya kepada Tuhan.
Maka yang kedua adalah perhatikan teguran dari Tuhan. Tahukah saudara bahwa orang yang disayangi Tuhan itu pasti ditegur Tuhan? Jangan saudara berpikir kalau yang namanya teguran Tuhan itu berarti sebuah ancaman buat kita. Itu berarti sebuah malapetaka buat kita. Kalau Tuhan tegur saudara berarti Tuhan sayang saudara. Saya ingatkan ini, kalau Tuhan tegur saudara berarti Tuhan sayang saudara. Ada Hanani yang datang sama Asa, berarti Tuhan mau Asa berbalik kepada Tuhan. Asa kembali mengandalkan Tuhan. Tapi lihat apa yang terjadi. Ada di ayat 10, ini yang terjadi. Respon Asa terhadap teguran Tuhan lewat mulut Hanani. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Lihat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Waktu saudara ditegur Tuhan, Tuhan mau saudara berbalik sama Tuhan. Waktu saudara ditegur sama Tuhan, itu berarti Tuhan sayang saudara. Tuhan gak mau saudara terjerumus dalam lubang yang lebih dalam lagi. Satu waktu ada seorang pria membeli beberapa botol bir. Dia memutuskan malam itu dia cuma mau nonton TV di sofanya yang indah. Dia cuma mau duduk di situ dan menghabiskan semua botol bir yang dia beli. Cukup banyak. Dia mulai minum dari botol pertama sampai semua botol habis. Dia mulai mabuk dan dia mulai terlelap tidur. Di tengah malam tiba-tiba ada orang yang mau masuk. Mendesak masuk ke dalam rumahnya. Dan pencuri mendesak masuk ke dalam rumahnya. Dan anjingnya mulai menggonggong. Memberikan isyarat buat bapak tua ini. Anjingnya terus menggonggong dan menggonggong. Di tengah kondisi yang mabuk. Yang dilakukan bapak tua ini adalah dia mulai ambil senapan laras panjangnya dan dia mulai mengokang senapan laras panjangnya. Yang dia lakukan adalah ditembak anjingnya. Bang. Dan singkat cerita, pencuri masuk ke dalam rumahnya, mengambil semua hartanya, dan juga membunuh bapak tua ini. Kalau Tuhan tegur saudara, berarti Tuhan sayang saudara. Seringkali kita salah dalam melakukan tindakan kita. Seringkali kita salah dalam mengambil sebuah keputusan. Karena sebetulnya kita tidak mengerti isi hatinya Tuhan. Seringkali keputusan yang kita ambil di tengah teguran yang datang dalam hidup kita seringkali sadar. Dan menyadarkan setiap kita dan seringkali salah. Harusnya kita melihat teguran itu sebagai bentuk kasih sayangnya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan teguran dari Tuhan. Kalau Tuhan tegur saudara berarti Tuhan sayang saudara. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, ada di ayat 12. Pada tahun ke-39 pemerintahan Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah, namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib. Pertanyaan saya, sakit apa yang diderita Raja Asa? Alkitab menuliskan sakit pada kakinya, betul? Menarik sekali di sini.
Kok bisa sakit kaki tapi membawa kematian buat Raja Asa? Kok bisa yang namanya sakit kaki bisa melenyapkan nyawanya? Yang ketiga, saudaraku, perhatikan peringatan terakhir dari Tuhan. Saya meyakini Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan second chance buat saya dan saudara. Tuhan kita selalu memberikan kesempatan kedua buat saya dan saudara. Kalau di kesempatan pertama dia tidak mau berbalik sama Tuhan, betapa kasihnya luar biasa buat saya dan saudara. Dia memberikan peringatan kedua. Saya menyebutnya ini peringatan terakhir. Karena Tuhan sayang Raja Asa, Dia berikan satu sakit yang akhirnya membuat Raja Asa meninggal dunia. Sakit ini sakit yang aneh, saudara. Tapi lihat, ayatnya tetap menuliskan. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Tetapi pertolongan tabib. Harusnya di momen ini Asa sadar. Ada yang aneh. Kok sakit kakinya gak sembuh-sembuh? Kok sakit kakinya makin memburuk? Harusnya Asa sadar. Saya menyebutnya ini adalah peringatan terakhir. Kenapa? Karena Tuhan sayang Asa. Begitupun dengan saudara dan saya. Kalau peringatan pertama engkau tidak mengindahkan, dalam perjalanan kekristenan kita Tuhan masih memberikan the second chance, kesempatan kedua. Tapi kalau di kondisi seperti kesempatan kedua, kau tidak juga berbalik sama Tuhan, malahan kau mencari pertolongan dari tempat yang lain. Alkitab bilang ini, pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, bukan dari yang lain. Mulai dengan roh, akhiri dengan roh. Jangan mulai dengan roh, tapi saudara mengakhirinya dengan kedagingan saudara. Bersandarlah terus-menerus kepada Tuhan. Perhatikan teguran dari Tuhan. Itu bisa datang lewat suara pengembalaan. Itu bisa datang dengan renungan ayat Alkitab yang saudara baca. Dan perhatikan peringatan terakhir. Tuhan masih kasih kesempatan buat Asa. Tuhan masih kasih kesempatan buat saya dan saudara untuk berbalik mencari Dia sebagai satu-satunya sumber pertolongan dalam perjalanan hidup saudara. Jangan lari sama yang lain, tapi datang sama Tuhan. Saya tutup dengan sebuah firman Tuhan, saudara. Saya berdoa lewat kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan. Saudara adalah pribadi yang memulai dengan roh, dan saudara adalah orang yang menuntaskan dengan roh juga. Matius 12 ayat yang ke-20. Ini ekspresi cinta kasihnya Tuhan buat saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ada pribadi yang sangat mengasihi saudara, namanya Tuhan Yesus. Hukum itu adalah Dia mengasihi saudara apapun kondisimu hari ini. Jangan biarkan kehidupanmu, perjalanan kehidupan kekristenanmu hancur begitu saja karena engkau menghidupi kedagingan yang tiba-tiba datang dalam kehidupanmu. Engkau melihat keuangan yang besar, engkau melihat orang, bahkan engkau mengandalkan uang yang besar, engkau mengandalkan manusia. Tuhan yang penuh kasih tidak menginginkan saya dan saudara mengandalkan itu semua. Kerinduan hatinya Tuhan
adalah saudara dan saya tetap mengandalkan Tuhan apapun kondisinya. Mari kita berdoa. Hari ini kami disadarkan Tuhan. Biarkan kami bersandar terus-menerus kepada Tuhan. Dan kami memperhatikan teguran dari Tuhan. Dan akhirnya kami memperhatikan teguran terakhir dari Tuhan. Agar olehnya kami didapati jadi pribadi yang memulai dengan roh dan mengakhirinya juga dengan roh. Kami menuntaskan semua rencana dan agenda Tuhan selama kami hidup. Kami berlaku mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kami. Terima kasih buat perenungan firman Tuhan ini Tuhan. Biarkan ini menguatkan setiap umat-Mu yang ada di rumah. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu cemas. Karena Tuhan mengasihi setiap kami. Tuhan mencintai setiap kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur di dalam dan demi nama Yesus. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, sungguh memberkati setiap kami kembali diingatkan, kami kembali dinasehati, kami kembali dibangun iman percaya kami, untuk tetap senantiasa mengandalkan Tuhan, untuk memulai segala sesuatunya dengan roh, dan juga mengakhirinya dengan roh. Terima kasih buat nasihat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Nya, Pastor Yafet Setiawan, yang sudah menjadi saluran berkat buat setiap jemaat IHK pagi hari ini. Tambahkan terus hikmat, terus Tuhan jaga. Tuhan juga memberkati kesehatannya. Tuhan memberkati pelayanan dan penggembalaannya. Apa saja yang dikerjakan di dalam pelayanannya bersama dengan keluarga dan jemaat yang digembalakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih. Tuhan juga memberkati Bapak Gembala kami, Pastor Paulus Eko Dianto. Tuhan juga memberkati kesehatannya. Tuhan memberkati visinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, visi yang Tuhan berikan melalui hamba-Nya di tahun 2021 ini, yakni the year of innovation. Kami mengalami inovasi di dalam iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi, kami boleh mengenal dan menjadi serupa dengan Kristus. Di tahun 2021 ini kami percaya janji-Mu ya dan amin. Pasti digenapi buat setiap kami. Yang sakit kami percaya sudah menerima anugerah kesembuhan. Yang sedang berkekurangan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan mencukupkan apa yang Engkau butuhkan. Bahkan Tuhan melimpahkan segala berkat dan rahmat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kuasa perlindungan darah Yesus tutup bungkus kami semua, keluarga gereja IHK dimanapun kami berjemaat, baik di Bogor, di Bandung, IHK Kota maupun IHK Palem Cengkareng. Kami percaya kuasa perlindungan darah Yesus tutup bungkus dengan sempurna. Semua jemaat kami dilindungi Tuhan, dijauhi dari virus COVID,
dijauhi dari segala sesuatu yang buruk. Kami tolak roh maut dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk segenap bangsa dan negara kami. Kami berdoa biar segala apa yang baik, yang merupakan rencana Tuhan di dalam kehidupan bangsa kami boleh digenapi. Tahun 2021 kami, bangsa Indonesia mengalami recovery. Bangsa kami mengalami kebangkitan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami mengangkat tangan kanan kami lebih tinggi daripada kepala kami. Kami akan memperkatakan kata-kata iman. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perkatakan kata-kata iman 3 kali dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Haleluya. Kami percaya apa yang kami perkatakan dengan iman percaya kami, pasti kami alami semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dan saatnya Tuhan kami mau menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku. Mari semua jemaat yang ada di rumah, kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Orang masyarakat. Yes. Daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, ini doa kita. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Orang masyarakat oh haleluya, menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Katakan sekali lagi, sehingga kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Tuhan. Tuhan dan doaku. Saudara-saudara yang paling dianggap Tuhan yang sudah menjawab doa kita. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat IHK dimanapun engkau berada, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Rohul Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK.